Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Nihlatunisa dengan NIM 231330145 yang tentunya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu pada pertemuan yang ke-5 dengan materi dari kelompok 4. Nah, sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yang sama-sama kita selalu doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik, langsung saja. Seperti biasa, sebelum memasuki presentasi, memasuki materi, kita selalu ditampilkan oleh penampilan 3 teman kita. Nah, minggu ini nih yang dibawakan oleh Najwa Aulia, Fatimah Raihani, dan Hajar Aulia. Nah, sebenarnya ini nih yang ditunjuk bukan mereka nih sebelumnya. Teman-teman kita, ternyata teman-teman kita itu sedang di jalan semua. Ya, biasa ya, hari Kamis waktunya pulang kampung. Jadi semua tuh pada Google Meet-nya itu di jalan, ya Allah. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama itu Najwa Aulia. Dia menjadi motivator. Nah, yang kedua Fatimah Raihani nih. Ini berbeda nih. Dia siaran radio. Keren sekali nih. Yang ketiga itu ada Hajar Aulia. Dia juga sepertinya menjadi motivator ya. Penampilan ketiga teman kita ini sangat hebat-hebat sekali, sangat keren-keren sekali pembawaannya. Oke, langsung saja kita memasuki ke materi yang dibawakan oleh kelompok 4. Wah, jujur, ini tuh bukan cuma penting nih buat mahasiswa, tapi juga bakal kepake buat nanti kita pas kerja, presentasi, atau bahkan ngobrol di depan umum. Materinya tuh dimulai dengan hal yang paling dasar nih teman-teman. Yang pertama itu menguasai audiens dan percaya diri. Saya sangat setuju banget, karena kalau kita tampil grogi nih, pasti audiens juga jadi kurang nyaman. Nah, ternyata rasa percaya diri itu bisa dibangun dengan latihan terus-menerus teman-teman, dan berpikir positif. Jadi bukan karena bakat semata. Nah, kelompok 4 juga menjelaskan pentingnya penguasaan bahasa dan pengaturan nada suara. Kalau kita ngomongnya cuma datar-datar aja ya, pasti orang yang ngedenger itu bakal ngantuk. Tetapi kalau kita bisa mainkan intonasi dan ekspresi nih, audiens tuh akan jauh lebih tertarik. Terus yang bikin saya makin sadar yaitu soal bahasa tubuh dan kecerdasan emosional. Kita nih harus bisa senyum, kontak mata, bahkan gerakan tangan juga punya makna gitu. Bahasa tubuh itu tuh omongan juga ternyata. Bikin kita lebih peka terhadap reaksi orang saat kita berbicara, seperti itu. Nah, ada juga bagian tentang tipis-tipis kece nih supaya jago public speaking. Mulai dari afirmasi diri, kayak ngeyakinin diri sendiri nih kalau kita ini pasti bisa. Nah, terus juga ada stres, sampai pentingnya interaksi sama audiens. Wah, kadang nih kita lupa kalau ngomong itu bukan sekedar ngomong, tapi juga ngobrol dua arah. Selanjutnya yang paling saya suka nih adalah bagian tentang strategi sukses dalam public speaking. Yang pertama itu ada persiapan matang, pengenalan audiens, berpikir positif, rajin latihan, rajin membaca, dan memanfaatkan setiap kesempatan. Kalau diingat-ingat, kita sering takut tampil di depan karena nggak siap, bener nggak? Sering banget itu. Ternyata nih teman-teman, kunci suksesnya itu ada di persiapan. Bahkan di materi ini dijelaskan pemanasan suara, latihan pernapasan, sampai rekam suara sendiri juga penting banget. Seru sih, bisa jadi kayak latihan fun tapi berdampak besar. Oh ya, satu hal yang gak kalah penting nih teman-teman, hindari filler word kayak anu, kayak gitu.
Ini nih memang susah banget buat ngilangin ya, karena saya juga masih kayak gitu nih, susah banget. Tapi harus dilatih, jadi lebih enak didengerin dan kelihatan profesional kayak gitu. Terakhir, saya juga belajar tentang nilai-nilai dalam public speaking. Yang pertama itu ada kejujuran, sikap yang baik, minat terhadap orang lain, dan keterbukaan diri sendiri. Ini nih ngingetin saya bahwa public speaking bukan cuma soal berbicara, tetapi juga soal karakter. Oke teman-teman, setelah belajar dari presentasi ini, saya jadi lebih semangat nih buat latihan public speaking. Ternyata jadi pembicara yang keren itu bukan mustahil, asal kita mau belajar, latihan, dan terus berkembang. Oke, mungkin cukup sekian pembawaan materi yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.